Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel Boy Movie. Di video kali ini, saya mau menceritakan film badut alien yang datang ke bumi untuk menginvasi manusia. Sontak hal ini pun langsung menimbulkan kekacauan, apalagi mereka datangnya juga ramai-ramai. Lebih parahnya lagi, para manusia kemudian diubah menjadi permen kapas raksasa. Darah mereka juga dihisap sampai habis, yang ternyata itu adalah makanan dari para badut. Gak perlu lama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Di awal film, kita akan melihat kegiatan orang-orang di kota bernama Santa Cruz. Kebetulan saat ini adalah malam minggu, yang mana banyak orang-orang lagi pacaran. Dari banyaknya orang-orang itu, ada pasangan bernama Mike dan Debbie. Sekarang mereka lagi pacaran di atas bukit, yang menjadi favorit tempat pacaran. Dengan bermodalkan sebuah mobil, mereka bersama beberapa pasangan mantap-mantapan di tempat itu. Saat lagi asyik mantap-mantapan, muncul penjual es krim bernama Rich dan Paul. Mereka ini kawannya Mike, yang kelakuannya memang agak aneh. Gimana gak aneh, orang lagi enak-enakan pacaran, mereka malah nawarin es krim. Alhasil mereka pun langsung diusir pergi dari sana. Gak lama setelah mereka pergi, muncul benda langit yang jatuh tak jauh dari sana. Hal ini dilihat oleh Mike dan Debbie, yang kebingungan benda apa itu. Karena penasaran, mereka kemudian mencari tahu. Selain mereka, ada kakek-kakek bernama Green yang juga melihatnya. Sambil mengajak anjingnya, dia juga pergi mencari tahu. Begitu sampai di tempat jatuhnya, Green pun langsung dibuat terkejut. Terlihat tenda sirkus yang sangat besar, berada di tengah-tengah hutan. Karena ini sangat tidak wajar, Green kemudian mendekat ke tenda itu. Dia ingin masuk, namun sebelum masuk, dia malah mengalami nasib sial. Dimulai dari anjingnya, yang ditangkap badut dari dalam tenda. Lalu dirinya yang kesetrum saat memegang tenda. Dan yang terakhir, muncul badut tadi yang menembak Green dengan senjata aneh. Beberapa menit kemudian, muncul Mike dan Debbie yang ekspresinya sama kayak Green. Yang mana mereka terkejut ada tenda sirkus di tengah hutan. Beda dengan Green, mereka berdua bisa masuk ke dalam tenda. Hal ini sebenarnya udah dilarang sama Debbie. Dia takut terjadi sesuatu, karena merasa curiga dengan tenda itu. Begitu masuk, mereka melihat sesuatu yang tidak biasa. Mulai dari 3 lift yang menuju ke suatu tempat, lalu bola raksasa yang dialiri listrik, dan gumpalan permen kapas yang menyerupai kepompong. Saat membuka salah satu permen, mereka langsung dibuat sangat terkejut. Isinya adalah mayat manusia, yang wajahnya dalam keadaan merah. Di sini Debbie pun baru sadar, kalau ini adalah kapal luar angkasa. Kapal ini diisi oleh alien-alien pembunuh, yang menyamar sebagai badut. Mereka juga melihat salah satu badut, yang lagi membawa korban barunya. Korban itu adalah temannya Mike, yang tadi juga ikut pacaran di atas bukit. Karena terkejut melihat itu, Mike gak sengaja menjatuhkan sesuatu. Akibatnya mereka pun dikejar sama badut itu. Si badut sempat menembak mereka, yang isi senjatanya cukup unik yaitu popcorn. Dipikir mereka, popcorn adalah senjata mematikan, namun itu hanyalah popcorn biasa. Awalnya mereka udah berhasil keluar, meninggalkan 2 badut yang mengejar. Tapi mereka kemudian dikejar lagi, dengan bantuan anjing balon. Balon itu menggonggong kayak anjing beneran, tapi untungnya mereka berdua berhasil kabur. Takut bakal ada korban baru, Mike dan Debbie pergi ke kantor polisi. Sementara dari dalam tenda, keluar beberapa badut yang menuju kota. Mereka mau menambah korban lagi, sekaligus menginvasi kota tersebut. Balik lagi ke Mike dan Debbie, yang udah sampai di kantor polisi. Debbie langsung bicara dengan Dave, polisi yang juga merupakan mantannya. Mendengar penjelasan Debbie, tentu saja Dave enggak percaya. Mana mungkin ada namanya alien, apalagi alien badut pembunuh. Hal ini juga tidak dipercayakannya, yaitu Manny. Dia bahkan mengejek Mike dan Debbie, yang sepertinya kebanyakan nonton film. Tapi untuk memastikannya, Dave kemudian membawa Mike ke tempat itu. Sementara Debbie diantar ke rumahnya, disuruh untuk tidak ikut campur masalah ini. Di tempat lain, badut-badut tadi udah memencar di beberapa tempat. Mereka langsung mencari korban, dengan cara yang unik-unik. Ada yang menyamar sebagai badut pengamen, yang memancing korbannya masuk ke apotik. Lalu ada juga yang bermain wayang boneka, dan menyamar sebagai pengantar pizza. Jadi badut yang naik odong-odong dan mengajak korbannya buat balap mobil. Dikasih hadiah romantis, sebelum kemudian diubah menjadi kepompong. Sementara Mike dan Dave, sekarang udah berada di tempat tadi.
Gak lama setelah mereka sampai, tangan Mike langsung diborgol sama Dave. Alasannya, karena tenda tadi sudah tidak ada, menghilang begitu saja entah kemana. Itulah sebabnya Mike diborgol, karena Dave berpikiran dirinya telah dibohongi. Saat mereka balik dari sana, Dave singgah di tempat orang pacaran tadi. Dia melihat banyak permen kapas, serta kacamata temannya Mike yang meninggal tadi. Dave yang tadinya nggak percaya, sekarang mulai percaya karena bukti itu. Dia kemudian melepaskan borgolnya Mike, sambil pergi dari sana untuk menyelidiki kasus ini. Setelah itu, adegan pindah ke salah satu badut, yang lagi mencari korban di markas geng motor. Kalau anggota geng memakai motor keren, si badut datang dengan sepeda kecil yang sangat menggemaskan. Ini pun membuatnya ditertawai, bahkan sepedanya sampai dihancurin. Marah sepedanya dihancurin, dia pun langsung mengajak untuk berkelahi. Ini pun makin membuatnya diketawai, apalagi dia juga memakai sarung tinju. Namun ketawa mereka langsung berubah jadi ketakutan. Hanya dengan sekali pukul, kepala lawannya langsung copot masuk ke tong sampah. Seketika mereka pun langsung cabut, untuk menyelamatkan diri dari badut itu. Sementara Manny yang masih berada di kantor, mulai mendapat telepon masyarakat tentang gangguan badut. Namun dia masih tidak percaya, karena itu tidak masuk akal. Dia yakin dirinya lagi dikerjain, karena gak mungkin ada badut bikin masalah, apalagi sampai membunuh orang. Balik lagi ke Mike dan Dave, yang ketemu salah satu badut di jalan. Si badut lagi ngasih atraksi tangan, pada beberapa orang yang terlihat takjub. Gimana gak takjub, hanya cuma mainin tangan, si badut bisa membentuk berbagai hal. Tapi begitu dia membentuk bayangan T-Rex, inilah yang tiba-tiba terjadi. Sontak hal ini pun membuat Dave dan Mike sangat terkejut. Dave coba menabrak si badut, namun dia melompat terbang entah kemana. Setelah melihat dengan mata kepalanya sendiri, Dave langsung menghubungi Manny. Dia menyuruh Manny minta bantuan, tapi lagi-lagi dia enggak mau. Dia masih gak percaya, padahal terus-terusan diyakinkan sama Dave. Karena hal ini, Dave kemudian terpaksa kembali ke kantor. Sementara Mike pergi dengan Rich dan Paul, untuk memperingati masyarakat agar berhati-hati. Kalau dari tadi Manny gak percaya, sekarang dia mengalami sendiri. Datang salah satu badut ke kantor, yang awalnya ngerjain Manny. Marah wajahnya disemprot air, Manny membawa badut itu ke dalam sel. Tapi baru aja masuk, Manny langsung dicengkram sampai pingsan. Gak lama kemudian Dave datang ke sana. Dia melihat sel udah penuh dengan permen kapas, serta ada 2 napi yang jadi kepompong. Dia kemudian ketemu sama Manny, yang digerakkan seperti boneka oleh badut tadi. Melihat itu sontak Dave pun langsung terkejut. Manny kemudian dijatuhkan, sembari si badut mendatangi Dave. Karena badut itu udah sangat meresahkan, Dave coba menembaknya beberapa kali. Awalnya tidak mempan, tapi begitu Dave menembak hidungnya, si badut langsung lenyap begitu aja. Di sini pun baru diketahui, ternyata kelemahan mereka adalah hidung. Setelah itu, Dave kemudian minta bantuan melalui radio, yang katanya bakal segera meluncur ke sana. Balik lagi ke Mike, Paul dan Rich, yang ketemu sesuatu yang bikin jantung berhenti sebentar. Mereka melihat para badut yang lagi parade. Mereka juga menangkap orang-orang, yang langsung dijadikan kepompong. Gak mau bernasib seperti itu, ketiga orang itu pun langsung pergi dari sana. Setelah itu, sekarang kita pindah ke Debbie yang lagi mandi. Popcorn yang tadi sempat menempel di bajunya, beberapa ada yang jatuh ke lantai. Mereka yang berpikiran itu adalah popcorn biasa, ternyata mereka salah. Tanpa disadari Debbie, popcorn itu bergerak masuk ke beberapa tempat. Begitu Debbie selesai mandi, popcorn itu berubah jadi kayak begini. Ternyata popcorn itu adalah anak badut. Tak lama kemudian muncul beberapa badut, yang udah mengepung rumahnya Debbie. Debbie kemudian ditangkap, dimasukkan ke dalam balon raksasa. Balon itu kemudian ditaruh di belakang mobil para badut. Mereka kemudian pergi, dikejar Mike, Paul dan Rich yang kebetulan lewat. Karena yang dibawa mobil es krim, jadi mereka kalah cepat dengan mobil badut. Mereka kemudian ketemu sama Dave, yang juga ikut mencari Debbie. Di sini mereka berpikir sebentar, kira-kira para badut itu memindahkan tendanya kemana. Setelah dipikir-pikir, kemungkinan besar mereka memindahkan ke pasar malam. Debbie pasti dibawa ke sana, dan mereka pun langsung pergi ke sana. Saat mereka masih di perjalanan, badut-badut tadi udah sampai duluan. Malahan mereka langsung menambah korban. Korbannya adalah seorang satpam, yang badannya langsung dilemparin kue. Itu merupakan kue ajaib, yang bisa membuat badan si satpam langsung meleleh.
Yang tersisa dari si satpam hanya tulangnya saja. It's not. Oh, shit. Sambil membawa balon debi, para badut kemudian masuk ke tenda. Gak lama kemudian Mike dan yang lain muncul, terkejut melihat keadaan satpam tadi. Saat berada di dalam, Paul dan Rich berpisah dengan Mike dan Dave. Ini lantaran mereka terjatuh ke kolam bola, yang di atasnya ada dua badut wanita. Bukannya takut, mereka malah kesenangan, karena gunung kedua wanita itu sangatlah besar. Sementara mereka bermantap-mantapan, Mike dan Dave masuk ke ruang kepompong. Mereka ingin mencari Debbie, tapi sebelum ketemu, mereka dikejutkan dengan sesuatu. Seorang badut menghisap darah manusia, yang baru diketahui itu adalah makanan mereka. Itulah kenapa mereka menangkap banyak manusia, karena sekarang mereka lagi kelaparan. Setelah melihat itu, mereka berhasil nemuin balonnya Debbie. Dengan satu kali tembakan, Debbie berhasil bebas dari balon itu. Saat mau membawa Debbie keluar, muncul dua badut yang mau menangkap mereka. Secepatnya mereka langsung kabur, masuk ke beberapa ruangan yang cukup aneh. Berpikiran bakal selamat, mereka malah dikepung dari segala penjuru. Para badut membawa berbagai senjata, coba mukulin Mike dan yang lainnya. Untungnya sebelum mereka mati, muncul Paul dan Rich dengan mobil es krimnya. Karena di atas mobil ada logo boneka es krim, mereka coba nakutin para badut itu. Mereka menyamar sebagai bos para badut, agar Mike dan yang lainnya dibebaskan. Tanpa diduga cara ini ternyata berhasil. Para badut cuma melongo aja, sementara Mike dan yang lain masuk ke dalam mobil. Namun baru aja mau cabut, tiba-tiba saja ini yang terjadi. Muncul bos para badut sungguhan, yang langsung menggebuk-gebuk mobil es krim. Gak cuma digebuk, mobil itu juga dilempar sampai meledak. Mike, Debbie dan Dave berhasil keluar sebelum meledak, sementara Paul dan Rich masih berada di dalam. Melihat keadaan yang udah kacau, Dave menyuruh Mike dan Debbie keluar duluan. Dia akan berhadapan dengan bos itu, dengan beberapa kali menembak ke arah hidungnya. Namun satupun tembakan tidak ada yang kena. Dave kemudian ditangkap, dicoba diremas sekuat tenaga. Di saat yang bersamaan, tenda badut mulai berputar-putar, yang artinya mereka akan pergi dari sana. Mike dan Debbie hanya melihat dari luar, bersama banyak polisi yang udah datang. Sementara Dave yang tadi ditangkap, dengan pintarnya berhasil mengalahkan bos itu. Dia memecahkan hidung bos itu, dengan memakai lencana polisi. Kekalahan bos itu juga membuat tenda mereka langsung meledak. Mike dan Debbie udah bersedih, karena berpikiran Dave udah mati. Karena tidak mungkin Dave bisa selamat dari ledakan itu. Namun muncul mobil badut tadi, yang di dalamnya ada Dave yang masih hidup. Juga muncul Rich dan Paul, yang ternyata selamat dari ledakan tadi. Scene film ini kemudian ditutup, dengan gumpalan kue yang mengenai mereka. Jadi itulah alur cerita film Badut Alien, yang coba untuk menginvasi bumi. Terima kasih buat kalian yang udah nonton, dan jangan lupa nonton video lain di channel ini. Jangan lupa juga buat subscribe dan bagikan video ini, agar orang lain juga bisa menontonnya. Sampai di sini dulu videonya, dan sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya.